Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Bu Indah Hairunisa, akan menyampaikan materi mengenai data awal perusahaan manufaktur di Mayop Accounting. Nah, sebenarnya perusahaan manufaktur itu sudah sering atau sudah familiar nih kalian temui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh saja, salah satu produknya adalah yogurt Cimory. Nah, jadi yogurt Cimory tersebut adalah salah satu dari produk atau barang jadi dari perusahaan Cimory. Dalam perusahaan Cimory tersebut tidak hanya menyediakan atau menjual produk yogurt Cimory, tetapi dia juga menyediakan susu. Nah, jadi dari perusahaan Cimory tersebut kita bisa melihat nih bahwa perusahaan Cimory tersebut memproduksi dari barang mentah atau bahan baku, yaitu susu yang difermentasi dan juga buah stroberi menjadi yogurt rasa stroberi. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk materi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi produk jadi atau produk yang siap untuk dijual. Nah, jadi di sini ada proses perubahan dari input menjadi output. Contohnya saja tadi yaitu perusahaan Cimory. Nah, produknya kan sering nih kalian temui di dalam swalayan terdekat dari rumah kalian masing-masing. Selanjutnya, data awal perusahaan manufaktur. Data awal perusahaan manufaktur adalah data yang terdiri dari yang pertama, identitas atau profil perusahaan, lalu yang kedua adalah informasi akuntansi perusahaan. Data identitas atau profil perusahaan adalah data yang mencerminkan atau menggambarkan gambaran atau keterangan singkat dari perusahaan secara umum. Untuk data informasi atau identitas perusahaan tersebut terdiri dari yang pertama ada nama perusahaan, lalu yang kedua ada nomor NPWP perusahaan, lalu selanjutnya ada alamat perusahaan, selanjutnya adalah nomor telepon perusahaan, nomor fax perusahaan, dan juga alamat email dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah informasi akuntansi perusahaan, yaitu data yang mencerminkan tentang periode akuntansi yang dijalankan atau periode akuntansi penginputan data perusahaan di dalam program komputer akuntansi Mayop Accounting. Nah, jadi di sini untuk informasi akuntansi perusahaan terdiri dari yang pertama ada conversion month atau bulan berjalan, bulan awal dimulainya penggunaan Mayop Accounting. Selanjutnya ada last month of accounting period. Maksudnya adalah bulan terakhir dalam satu periode akuntansi. Dan yang ketiga adalah current years, yaitu tahun berjalan dimulainya periode akuntansi. Selanjutnya ada number of accounting period, yaitu panjang periode akuntansi yang ditentukan oleh perusahaan. Di situ ada dua pilihan, yaitu 12 atau 12, lalu ada 13 atau 13. Tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Selanjutnya, nah, di sini kalian bisa melihat ada salah satu contoh dari perusahaan yaitu PT Sumber Makmur. Di situ ada keterangan bahwa PT Sumber Makmur ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sepatu flat shoes ya. Nah, jadi di sini ada data informasi atau profil perusahaan, lalu ada periode
pembukuan atau periode akuntansi perusahaan. Nah, dari keterangan tersebut dan keterangan neraca saldo awal seperti gambar di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa data periode akuntansinya itu adalah conversion month-nya adalah Desember, lalu last month of counting period-nya adalah Desember. Selanjutnya untuk current years-nya adalah 2019 dan number of accounting period-nya adalah 12 atau 12. Selanjutnya materi mengenai mengentry data perusahaan manufaktur. Pertama sekali kalian harus membuka atau mengklik icon Mayop Double. Nah, di situ akan muncul tampilan dari Mayop Accounting. Selanjutnya kalian klik create. Jadi tombol create ini digunakan untuk membuat data atau file baru untuk perusahaan. Selanjutnya kalian akan melihat tampilan dari introduction, yaitu menu dari pembuatan file baru. Kalian langsung klik next. Selanjutnya kalian akan masuk ke dalam company information atau data informasi perusahaan. Di sini kalian bisa mengisi sesuai dengan informasi atau soal yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu kalian bisa mengisi namanya, nama perusahaannya, yaitu sudah jelas bahwa PT Sumber Makmur. Selanjutnya mengisi yang lainnya, bagian-bagiannya bisa dilihat pada bagian ini, samping. Selanjutnya adalah mengenai accounting information atau data akuntansi perusahaan. Nah, kalian juga bisa mengisi seperti tampilan di samping. Nah, untuk data informasi akuntansinya sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Jadi jika memang ada yang masih butuh tentang keterangannya, bisa dimundurkan untuk mendengarkan penjelasan saya tadi. Selanjutnya adalah konfirmasi tentang periode akuntansi perusahaan. Jadi di sini untuk mengecek ulang atau make sure nih bahwa apa yang kalian masukkan sebelumnya di dalam accounting information tersebut sudah benar, sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kalian atau dari perusahaan PT Sumber Makmur ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa periode akuntansinya itu dari Januari sampai dengan Desember 2019 dengan conversion month-nya adalah Desember. Kenapa Desember? Kita bisa lihat dari neraca saldo awal yang tersedia. Jadi di situ neraca saldonya menunjukkan adalah saldo per 30 November 2019. Maka data masukan yang akan kita input pertama kali ke dalam program komputer akuntansi Mayop adalah untuk bulan Desember 2019, yaitu bulan berjalan atau bulan terjadinya penginputan transaksi. Selanjutnya ada pembuatan daftar akun perusahaan. Nah, di sini ada 3 opsi atau 3 tampilan pembuatan daftar akun yang ditawarkan oleh Mayop Accounting. Yang pertama adalah menggunakan akun yang telah disediakan oleh Mayop Accounting. Jadi di sini nanti kita bisa milih nih jenis perusahaan yang kita jalankan, perusahaan yang bergerak dalam industri apa. Nah, nanti dia sudah menampilkan daftar akun yang biasanya digunakan di dalam bidang atau jenis perusahaan tersebut. Nah, akun tersebut memang given atau tersedia dan secara otomatis dari Mayop ditampilkan gitu. Nah, kalian bisa rubah atau bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk pilihan yang kedua adalah import akun. Jadi di sini file yang bisa diimpor adalah file yang berbentuk TXT atau text delimited. Nah, di sini import akun itu kalian harus sediain dulu daftar akunnya ke dalam program Microsoft Excel. Selanjutnya nanti kalian convert atau kalian rubah menjadi .txt atau text delimited. Lalu kalian import. Nanti cara pengimportannya akan saya jelaskan di sub bahasan selanjutnya. Selanjutnya kalian pilihan yang ketiga adalah
mengenai pembuatan sendiri daftar akun di dalam My App Accounting. Jadi nanti kita bisa terserah kita gitu. Jadi kita ini lebih diberikan peluang atau diberikan kesempatan untuk mendesain sendiri apa yang dibutuhkan sesuai dengan daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Sumber Makmur. Selanjutnya di sini ada keterangan mengenai company file. Company file yaitu tempat untuk penyimpanan atau lokasi dari file yang kalian buat. Nah, di sini kalian bisa klik change untuk mengganti. Nah, jika memang kalian tidak menggantinya, maka data kalian ada di dalam local disk atau C. Nah, dicari di dalam laptop atau komputer masing-masing. Setelah dari company file, kalian pilih next. Selanjutnya kalian bisa melihat data pembuatan file baru perusahaan sedang loading. Kalian tunggu. Selanjutnya nanti kalian klik OK. Nah, di situ akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah conclusion. Jadi di dalam conclusion ada bacaan congratulations. Itu artinya adalah bahwa data isian yang terkait dengan pembuatan file perusahaan baru itu telah terisi sesuai atau telah terisi lengkap. Nah, di sini kalian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu setup assistance dan satu lagi command center. Kalian bisa pilih command center. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi perbedaan jelasnya adalah bahwa untuk setup asisten kalian dibantu dengan tampilan 5 cabang atau 5 modul yang terkait dengan pembuatan dari setting data awal sebelum kalian masuk ke dalam jurnal transaksi. Sedangkan pada command center kalian tidak ditampilkan data pembantu alias modul yang harus kalian kerjakan sebelum kalian memasukkan jurnal transaksi. Jadi kalian di command center harus punya inisiatif sendiri alias sudah harus mengerti sendiri tahap-tahap apa aja yang akan kalian lakukan dan kalian kerjakan. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar walaupun di pandemi COVID kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.